Halo. Selamat datang kembali di podcast Stoic Diary. Bareng aku Faiz. Dan aku Nafis. Di podcast kali ini kita bakalan sering ngebahas tentang kecemasan-kecemasan yang sering dialami oleh remaja. Nah, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang kecemasan-kecemasan yang sering dialami remaja dalam hal pertemanan mereka. Sebelumnya kita mau ucapin terima kasih banget nih untuk semua pendengar yang telah berpartisipasi dalam membagikan cerita atau curhatannya tentang kecemasan kepada kita. Jujur tanpa kalian mungkin podcast ini gak akan ada ya Is. Bener banget. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Kali ini kita akan membahas topik tentang pertemanan. Kita sebagai makhluk sosial nih pasti butuh yang namanya teman. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada baik saat kita senang maupun saat kita susah. Mereka juga tempat buat kita curhat nih tentang masalah hidup. Selain di keluarga. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang kecemasan nih dalam pertemanan, menurutmu kecemasan dalam pertemanan tuh yang kayak gimana sih, Fis? Menurutku mungkin ya kecemasan dalam pertemanan itu meliputi kayak takut berteman, takut gak bisa bersosialisasi dengan orang lain, takut teman kita gak setia kayak siapa tuh friend, gitu. Kalau kamu pernah mikir kayak gimana sih tentang kecemasan dalam berteman? Aku juga mikir kayak gitu sih. Kayak takut gak punya teman, kayak takut gak setia sama teman. Takut juga kalau teman kayak ngehianatin kita. Sakit banget sih itu pastinya. Itu kan dari pandangan kita sendiri nih. Gimana kalau kita bacain beberapa curhatan-curhatan teman-teman yang udah ngisi G-form kita? Boleh. Siapa tahu ini kan juga bisa jadi tempat curhat mereka juga ya. Siapa tahu juga relate semua. Iya pasti banyak sih menurutku. Kalau gitu aku bacain yang pertama dari Belin. Aku sering sekali susah dapet teman dan sekarang jadi terbiasa sendirian. Aku takut suatu saat nanti aku gak bisa peduli dengan orang lain. Karena ya aku terbiasa sendiri. Aku selalu bingung ada apa dengan diriku. Aku selalu sukses mendapatkan teman. Kemudian ada dari Nebula nih Is. Nah Nebula ini bilang bahwa aku selalu merasa orang-orang tidak nyaman dan tidak mau berteman denganku. Sakit banget. Iya. Hal tersebut memengaruhi pikiranku. Meskipun teman-teman dekatku mengatakan bahwa kecemasanku ini tidak benar, aku masih belum bisa mengontrolnya. Nah gimana nih Is menurutmu? Kayaknya ya dari inti dua cerita tadi tuh intinya mereka takut gak punya temen. Iya benar banget. Sebenarnya ya namanya kecemasan itu gak usah dibawa berlarut-larut gak sih? Benar. Karena dalam filosofi Stoa tuh seringkali kecemasan muncul karena kita terlalu terikat pada hasil akhir yang berada di luar kendali kita. Padahal Stoa sendiri ingat kan di episode 1 mengajarkan dikotomi kendali bahwa ada sesuatu yang di luar kontrol kita dan sesuatu yang di dalam kontrol kita. Nah Stoa sendiri mengajarkan untuk fokus pada proses daripada khawatir tentang hasil akhir yang belum pasti. Nah benar banget nih. Kita ambil dari kasus tadi. Dalam situasi takut gak punya temen nih, ada beberapa hal yang ada dalam kendali kita dan juga yang gak dalam kendali kita. Contoh hal yang dalam kendali kita tuh kayak pendapat sama tindakan kita. Dan contoh hal yang gak dalam kendali kita itu kayak pendapat sama tindakan teman kita sendiri. Kita gak bisa ngendaliin gimana orang lain memperlakukan kita, baik atau buruk, atau mungkin malah menjauhi kita. Karena itu emang di luar kendali kita. Tapi ada juga hal-hal yang berada dalam kendali kita, yaitu bagaimana kita merespon situasi tersebut. Stoa mengajarkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Meskipun tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, kita dapat memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan. Berarti kayak yaudah kita lakukan ini semaksimal mungkin, apapun hasil akhirnya ya biarkan nanti akan menjadi misteri gitu ya, atau gimana? Itulah. Oke. Terus ada beberapa solusi nih yang bisa kita lakukan yang mengacu pada filosofi Stoa dalam hal pertemanan. Yang pertama ya ini pahit sih Is. Tapi memang kita kayaknya harus menerima situasi tersebut ya. Bener banget. Yang penting menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau pendapat orang lain. Mereka mau temenan sama kita atau enggak, ya
kita cuma bisa melakukan yang terbaik untuk Ya, membuat terserah mereka mereka nyaman. sih. Iya benar. Membuat mereka nyaman terserah mereka. Tapi kalau mama hasil akhirnya mereka tetap nggak mau, ya udah kita udah berusaha maksimal. Kemudian yang kedua, lakukan introspeksi. Gunakan waktu untuk merenung tentang situasi tersebut. Mungkin kayak siapa tahu emang mereka nggak nyaman sama kita, emang ada yang salah kali ya. tentang Ada yang kita. salah dari diri kita yang perlu diperbaiki. Bener banget, karena kan emang mama kayak omongan kita kayak menyakiti dia sehingga dia nggak mau temenan sama kita. Berarti kan masih berada dalam kontrol kita ya tentang ucapan kita dan tindakan kita. Terus yang berikutnya ada apa lagi nih Is? Ada kutipan menarik nih dari salah satu filosof Stoa yang namanya Epictetus. Dia pernah berkata, ketika saya melihat orang yang cemas, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang mereka inginkan? Karena jika seorang tidak menginginkan sesuatu di luar kendalinya, mengapa mereka bisa dilanda kecemasan? Nah, kutipan Epictetus tadi itu mengajarkan kita bahwasanya apa sih yang menyebabkan kita dilanda kecemasan? Kita disuruh merenungkan tentang hal itu gitu. Paham. Nah, dalam konteks pertemanan, kutipan itu tuh mengingatkan bahwasanya kita dipertanyakan tentang motivasi apa yang bisa bikin kita cemas kayak gitu. Motivasi apa yang bikin kamu cemas? Nah, Epictetus juga mengingatkan bahwasanya kebahagiaan sejati itu nggak harus dari hal-hal eksternal atau orang lain. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran dan sikap kita, itu udah bisa bikin kita bahagia. Oh paham. Berarti ya masuk dalam konsep dikotomi kendali itu gak sih? Jadi kayak kebahagiaan sejati ya memang Diri berasal kita dari kita sendiri. sendiri. Berarti kayak kita membuat kebahagiaan, bukan kita harus menerima atau menunggu dari orang Iya, lain. benar banget. Jadi kayak kita jadi lebih tenang dan mandiri gak sih? Karena ya kebahagiaanku gak menggantungkan lo gitu. Lo mau sama gua apa enggak ya terserah. Nice. Nah berikutnya nih Is, ada curhatan lagi dari responden kita. Pertama dari Chloe. Hai, jadi waktu sekolah online memang sangat mengurangi interaksi antara satu dengan yang lain. Aku cenderung pendiam dan selama adaptasi dengan sekolah offline ada hal yang sulit untukku. Teman-teman udah punya circle sendiri, bisa dibilang aku kayak teman buangan lah. Teman Aduh. buangan. Tapi juga banyak yang relate sih kayaknya. Iya, apalagi angkatan corona kan. Bener banget. Biasanya mereka deketin aku kalau ada tugas dan kalau butuh tempat cerita. Temennya nih ngetak sentil. Jadi aku cerita balik lah tentang ceritaku, dibuat bahan ejekan dan disebar ke teman-teman lain. Sering sih, tapi udah kebal. Aduh, parah sih temennya. Ya siapa itu? Terus ada nih kisah kedua dari Tweety. Karena panjang banget, jadi aku rangkum aja Is. Jadi intinya dia tuh gabung dalam satu kegiatan yang isinya tuh anak-anak. Nah suatu hari si Tweety ini menegur si anak kecil ini karena anak kecil ini kurang sopan. Tapi malah dari berikutnya dia diejek atau dikatain pick me girl gitu. Nah gini, salah satu filosof Stoa bernama Marcus Aurelius pernah berkata, Pak Markus lagi ya. mengharapkan orang lain untuk jahat, untuk tidak menyakiti kita adalah hal gila. Itu adalah meminta hal yang tidak mungkin. Arogan sekali kalau misalkan kita meminta orang lain tidak boleh menyakiti kita, sedangkan orang tersebut boleh menyakiti orang lain. Apakah itu kayak prinsip dikotomi kendali gitu ya Is? Kayak perspektif tindakan dan perilaku orang lain yang berada di luar kontrol kita ya seharusnya tidak mempengaruhi kita. Kayak kita diganggu oleh orang lain. Nah ketika kita merasa terganggu berarti orang lain tersebut berhasil dengan tujuannya untuk mengganggu kita. Tapi kalau mama kita merasa tidak terganggu, ya berarti mereka gagal dan kita menang, kayak gitu kah? Ya kayak gitu sih. Jadi kayak dua kasus tadi itu bisa diselesaikan pakai dikotomi kendali. Paham. Mungkin ini kali ya, perilaku orang lain kalau di filosofi Stoa itu kan indifferent ya, yang artinya tidak berpengaruh apa-apa ke kita. Yes, benar banget. Berarti kayak daripada kita mencari kebahagiaan dari orang lain, kenapa kebahagiaan itu nggak kita bikin sendiri aja? Iya, benar banget nih. Nah, ada salah satu prinsip juga dari filosofi Stoa yang namanya STAR. Artinya tuh stop, think and assess dan juga respond. Dalam penerapannya tuh kayak gini. Misalkan nih, kita
dilanda kecemasan tertentu. Pertama, stop dulu. Berhenti sejenak. Coba kamu cari tahu apa yang mendasari kecemasan itu. Oke. Baru think dan assess. Kayak kamu coba pahami, kayak bener gak sih si kecemasan itu tadi? Kayak apa yang mendasarinya? Kalau misalkan gak logis, baru direspon. Dan responnya itu dari apa yang kita pikirkan tadi. Kayak misalkan kalau gak bener, ya berarti ditinggal aja, kayak gitu. Oke. Kalau contohnya di pertemanan tuh mungkin kayak gimana Is? Contohnya tuh yang kayak tadi. Kayak misalkan yang takut gak punya teman nih. Itu kan kamu stop dulu sama pikiran kamu. Habis itu kamu pikir, bener gak sih teman-teman kita tuh gak suka sama kita? Apakah ada dari diri kita yang mungkin membuat kita gak disukai sama orang lain? Kalau misalkan ada, kamu coba perbaiki diri kamu sebagai bentuk dari responnya itu tadi. Mungkin stop itu kayak kita udah overthinking kayak kita dijauhi teman, kita di ini. Nah gitu ya benar. Berarti kayak stop dulu di situ, terus kita analisis lah perilaku teman kita tuh emang karena ada di diri kita yang salah atau ada miskom, mungkin kan sering banget tuh pertemanan hancur karena ada yang miskomunikasi. Terus baru ketika kita udah jernih, ketika udah menenangkan diri, kita baru respon hal tersebut, kayak gitu kah? Ya kayak gitu sih, benar-benar. Oke, bisa dipahami dari pemikiran filsuf Stoas tadi. Jangan dipikir bahwa kita bodoh amat ya tentang kayak pertemanan atau orang lain. Malah Pak Marcus lagi nih ya, Marcus Aurelius pernah berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita, yang bahkan bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan, bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya. Mungkin bisa diartikan bahwa pertemanan hubungan antar manusia tuh kayak pohon. Iya benar, pohon yang gede gitu ya. Ketika kita memotong diri atau dahannya terpotong, ya kita ketika disambungkan lagi pun tidak akan sempurna. Iya benar banget. Kayak masih ada bekasnya gitu. Iya benar banget. Berarti filosofi Stoa emang benar-benar sangat memperhatikan ketenangan diri dan juga interaksi antar manusia ya. Ya selain itu juga relate banget sama kehidupan kita yang sekarang. Padahal itu kan dari zaman dahulu ya. Iya benar. Apalagi kan semasa corona kan interaksi kita juga sangat minim gitu loh Is. Jadi kayak dahan terpotong dari pohon besarnya gitu kan. Ngomongin tentang pohon masyarakat dan interaksi antar manusia, jadi inget salah satu prinsip filosofi Stoa yaitu selaras dengan alam. Karena ya manusia, makhluk hidup lainnya, kita berada di alam, jadi yang membedakan manusia dengan yang lainnya ya adalah nalar atau pemikiran kita. Benar Is? Iya benar banget. Jadi yang membedakan antara manusia sama hewan ya nalarnya itu. Nah ketika kita tidak menggunakan pikiran atau nalar kita sebaik-baiknya dan kita mudah terprovokasi oleh orang lain, sama aja kita kayak binatang gak sih? Tidak selaras dengan nalar kita lagi. Kita mudah terprovokasi dan kita mudah marah. Padahal mungkin apa yang orang lain ucapkan tidak seburuk itu gitu. Kayak binatang, kayak misalkan makanan yang diambil kan biasanya langsung marah tuh. Oh iya sih, benar. Nah terus gimana caranya biar kita gak mudah baperan dengan perkataan orang lain? Nah caranya yaitu dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah. Ya bukan orang lain. Selain itu kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga bisa menjadi penyeimbang. Jadi intinya tuh ya kalau lu marah ya kerusakan ditanggung penumpang. Gitu gak sih? Iya, ya kan? Iya benar banget. Karena kan aku pernah baca nih di salah satu buku filosofi Stoa, kemarahan tuh bagaikan bola api yang kayak bahkan peristiwa itu sendiri dengan amarah itu kadang gak seimbang. Kayak masalah kecil tapi bisa marah gitu sebesar itu dan bisa menghancurkan segalanya gitu loh. Pernah sih aku. Oh iya. Nah itu makanya filosof Stoa itu benar-benar mengingatkan kita untuk hati-hati banget gitu dengan amarah dan kemarahan. Oke,
Jadi kita udah bahas tentang interaksi antar manusia, pertemanan. Dan juga kayaknya banyak yang relate sih sama cerita-ceritanya tadi. Iya benar banget, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi merasa terkucilkan dan lain-lain, mungkin bisa direfleksikan lagi. Terjawab itunya. Iya benar banget. Oke, kalau gitu kita udah ada di akhir episode ya Is. Bener banget, alhamdulillah. Nah kalau gitu di setiap akhir episode ingat ya, kita pasti ada Stoic Conclusion, yaitu Stoic Conclusion, dimana kita akan merangkum beberapa prinsip-prinsip yang tadi udah kita bahas ya Is. Oke, yang pertama yaitu terimalah apapun kondisi, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Terus yang kedua, jangan terlalu terikat sama yang namanya hasil yang di luar kendali kita. Fokuslah pada apa yang dapat kita kendalikan. Biarkan omongan orang atau apapun itu jangan mengganggu kita. Oke, kemudian yang selanjutnya, saat emosi mulai mendidih akibat ejekan atau perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, berhentilah sejenak. Jangan melakukan reaksi impulsif. Berikan waktu untuk otak kita berpikir secara objektif tentang situasi tersebut. Nah, kemudian yang keempat, dan yang paling penting, sadari bahwa kebahagiaan sejati tidak harus bergantung pada hal-hal eksternal orang lain. Mungkin ini kali ya untuk kata-kata untuk menutup podcast kita ini. Daripada kita menanti kebahagiaan orang lain, kenapa kita nggak menciptakan? Bikin kebahagiaan sendiri. Iya benar banget. Kali ini kita udah ada di penghujung podcast. Makasih buat semua teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Terima kasih juga, mungkin tanpa kalian podcast ini gak bakal bisa jalan sih. Nah buat episode selanjutnya ada hint lagi gak nih Is? Apa tuh Fis? Yang kasih clue dikit aja sih. Galau, friendzone, kakelzone, atkelzone, apa-apa zone lah semuanya, HTS zone dan lain-lain. Wajib dengerin besok ya Is. Banget. Nah sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Aku Nafis. Aku Faiz. Dan sampai jumpa.